Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, adik-adik semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang teknik pengumpulan data. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi mengenai tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Jadi, tujuan kita mempelajari teknik pengumpulan data, mahasiswa dapat memahami teknik pengumpulan data itu sendiri. Lalu, ada pun tujuan khusus, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dapat menemukan sumber data apa saja yang akan dikumpulkan dari setiap tahap pengembangan basis data. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi dokumentasi yang dihasilkan dan tahap-tahap pengumpulan data. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami teknik pengumpulan data. Nah, adik-adik, jadi sebelum kita melakukan perancangan, biasanya kita harus melakukan pengumpulan data. Jika kita tidak melakukan ini, maka akan sulit bagi kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, atau apa yang harus kita dahulukan, atau apa yang tidak perlu kita kerjakan. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui teknik pengumpulan data. Dan teknik pengumpulan data ini bukan hanya untuk digunakan ketika kita belajar dalam desain basis data, tapi kita juga menggunakannya jika saat kita nanti melakukan skripsi atau laporan PKL. Jadi teknik pengumpulan data ini sangat bersifat umum adik-adik. Semua keilmuan, baik itu statistik ataupun yang bersifat IPA atau IPS, tetap melakukan teknik pengumpulan data. Nah, ada yang kita perlu jelaskan. Jadi, dalam teknik pengumpulan data ini sangat penting agar informasi atau aplikasi yang kita gunakan itu sudah pasti teruji dan memang sudah pasti sah atas keaslian, dan ketika kita menjalankan sistem aplikasi basis datanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama yang perlu kita perlu ketahui, dalam melakukan pengumpulan data, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah studi kepustakaan, dan yang kedua adalah teknik bagaimana pengumpulan data itu sendiri. Kita akan melanjutkan penjelasan mengenai studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan. Studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari data dari berbagai media seperti buku-buku, hasil karya tulis, jurnal-jurnal penelitian, artikel internet yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas. Misalnya kita bisa mendapatkan dari Google. Untuk jurnal penelitian atau hasil karya tulis, kalian juga bisa mendapatkan langsung dari alamat website yang resmi. Atau biasanya kalau saya langsung membuka Google Scholar. Jadi di situ kita bisa mendapatkan beberapa referensi mengenai penelitian atau masalah yang akan kita bahas dari beberapa jurnal penelitian yang sudah diteliti dari tahun ke tahun. Lalu, yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Jadi, kalau dalam istilah asingnya adalah fact finding teknik. Nah, fact finding atau teknik pengumpulan data atau pengumpulan data di sini adalah proses format yang menggunakan teknik wawancara dan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan fakta tentang sistem kebutuhan dan pilihan. Jadi di sini saya sudah memberi penebalan ya dalam penulisan, ada teknik wawancara dan daftar pertanyaan. Gunanya dalam pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan fakta tentang sistem, kebutuhan, dan pilihan apa saja yang kita lakukan untuk membuat sistem aplikasi tersebut.
Jadi, teknik pengumpulan data ini adalah mencari fakta yang menggunakan banyak teknik, yang menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, jadi setiap tahapan dalam siklus data yang kita bahas kemarin membutuhkan teknik pencarian fakta. Nah, ini berikut saya akan memperlihatkan contoh hubungan apa sih tahapan siklus basis data terhadap teknik pencarian fakta. Misalkan tahap siklus basis data yang pertama, yang kalau kalian masih ingat gambar di pertemuan yang pertama yang kita jelaskan satu persatu, ada perencanaan, ada definisi sistem, ada seleksi DBMS dan sebagainya. Misalkan pada tahap siklus hidup perencanaan basis data, contoh data yang digunakan adalah tujuan sasaran proyeknya pada basis data. Lalu ini adalah contoh data dan ini adalah contoh dokumentasi yang dihasilkan. Misalkan data yang kita dapat ini, lalu kita juga mendokumentasikan dari hasil contoh data bahwa kita mendapat statement misi dan sasaran sistem basis data yang kita dapat dari tujuan dan sasaran proyek basis data. Lalu misalkan kita melakukan tahap siklus hidup basis data dengan definisi sistem. Contoh data yang kita perlukan, kita bisa mengetahui pandangan user, yang dimana user kita dapat ketahui peranan pekerjaan si user dan area bisnis aplikasi terhadap atau area bisnis aplikasinya kemana saja atau batas-batas sistemnya itu seperti apa. Nah, contoh yang akan dihasilkan definisi dari data yang kita buat adalah definisi lingkup dan batasannya kita sudah dapat. Lalu definisi yang user inginkan mengenai tampilan yang mendukung pekerjaan mereka. Jadi seperti itu. Jadi datanya kita cari deskripsi pandangan user, nanti hasil dari data yang kita dapatkan kita dokumentasikan, dan ini adalah hasil dari deskripsi pandangan user yang meliputi peranan pekerjaan atau area bisnis aplikasi. Yang ketiga, misalkan tahap siklus hidup basis data. Kebutuhan pengumpulan dan analisis. Data yang kita perlukan itu kebutuhan user akan tampilan dan spesifikasi sistem yang mencakup kebutuhan kinerjanya si user serta keamanan yang dibutuhkan oleh user dalam melakukan atau menggunakan aplikasi kita. Nanti dari hasil data ini kita bisa mendokumentasikan beberapa hasil, yaitu spesifikasi dari berbagai user dan kebutuhan sistem. Misalkan user admin dengan user IT berbeda spesifikasi dari sistemnya dan kebutuhan sistemnya. Jadi inilah yang kita dapat dokumentasi dari kita mendapat data kebutuhan atau view atau kinerja dan keamanan. Atau bisa jadi kalau keamanan ini dari sisi penggunanya. Kalau admin ya mencakupnya tidak terlalu luas dibanding sisi keamanan dari seorang manajernya. Jadi berbeda. Sehingga admin tidak bisa membuka miliknya manajer atau ruang lingkup batas sistem dari manajer. Manajer bisa membuka lingkup batas dari admin. Nah, selanjutnya kita membahas misalkan tahapan siklus hidup pada perancangan basis data. Nah, contohnya contoh data yaitu kita bisa melihat respon user ketika memeriksa kembali desain logis basis data dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan target DBMS-nya. Nanti dari contoh data ini, dokumentasi yang akan dihasilkan kita bisa membuat konseptual logikalnya seperti IR, kamus data, skema relasional, kemudian rancangan fisikal basis datanya itu sendiri. Lanjut di perancangan aplikasi. Nah, di sini data yang kita perlukan adalah user mampu memberi respon tentang desain user interface yang sudah kita olah.
Nanti hasil dokumentasinya yaitu merupakan gambaran program dan user interface yang diinginkan oleh user. Kemudian ada pemilihan DBMS. Jadi contoh data yang kita perlu ketahui adalah apa saja sih fitur-fitur yang berhubungan sesuai dengan target aplikasi pada DBMS-nya sendiri. Nah, kita harus tahu DBMS apa sih yang tepat, yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang diinginkan. Maka dokumentasi yang kita perlu hasilkan nanti setelah kita mengetahuinya adalah kita memiliki berbagai evaluasi dan rekomendasi DBMS yang akan digunakan. Contoh misalkan prototype. Nah, di sini contoh datanya user memberikan respon mengenai prototype yang kita buat di awal. Nah, contoh dokumentasinya kita bisa tahu perubahan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh user dan spesifikasi oleh sistem yang diinginkan sama user. Nah, ada juga di sini misalkan tahapan implementasi. Nah, di sini implementasi langsung saja data dan jadilah aplikasi. Setelah itu dikonversi data dan loading. Contoh data yang diinginkan yaitu hasil pengujian. Nah, habis itu ya contoh dokumentasi pengujian yang digunakan dan analisa hasil dari pengujian. Lanjut ke pemeliharaan. Pemeliharaan datanya yang diminta adalah pengujian tadi hasil kinerja atau perubahan penambahan dari berbagai kebutuhan user, sehingga nanti dari sini akan dihasilkan manual user, analisis hasil kerja, dan sebagainya yang bisa kalian lihat dari slide tersebut ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data, ada 5 adik-adik. Yang pertama adalah menguji dokumentasi. Apa sih dokumentasi ini? Nah, uji dokumentasi bermanfaat jika kita sedang mendalami kebutuhan basis data yang akan datang. Misalkan tujuan dokumentasi kita untuk mendeskripsi masalah dan kebutuhan basis data. Nah, contoh dokumentasinya untuk tujuan dokumentasi tersebut adalah memo internal, email, keluhan karyawan, kemudian serta dokumen yang menjelaskan berbagai masalah ya. Jadi inilah tujuan dari agar kita dapat mendapatkan tujuan dokumentasi tersebut. Misalkan tujuan kita bagian perusahaan, melihat bagian perusahaan mana sih yang menimbulkan masalah. Maka dokumentasi yang kita perlu ambil yaitu struktur organisasi bagaimana, statement dan misi rencana strateginya bagaimana, tugas dan deskripsi pekerjaan. Lalu jangan lupa juga mengambil contoh-contoh formulir dan laporan yang masih manual ataupun yang sudah terkomputerisasi. Lalu bagaimana kita menggambarkan sistem yang sekarang sedang berjalan? Maka kita harus mendokumentasikan diagram alir datanya bagaimana, bentuk diagramnya bagaimana, kamus datanya bagaimana, perancangannya dan dokumentasi program serta manual user atau pelatihannya seperti apa. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita melakukan menguji dokumentasi, tujuan serta contoh dokumentasi yang diharapkan. Selanjutnya adik-adik, yang kedua adalah teknik wawancara. Nah, teknik ini sangat sering digunakan, baik dari segi penelitian ataupun saat kita membuat aplikasi. Dan ini sangat berguna dibandingkan dengan teknik-teknik pencarian data lainnya. Nah, terdapat 2 jenis dari teknik wawancara tersebut, yaitu wawancara tidak struktur. Jadi, wawancara tidak struktur ini dilakukan jika tujuan wawancaranya itu masih umum, jadi tidak terlalu spesifik. Pertanyaannya juga masih umum, masih lebar, tidak sesuai dengan permasalahan yang kita miliki. Jadi, di sini diharapkan tuh kita yang mewawancarai mengharapkan narasumber itu yang menyediakan kerangka dan arah suatu kerangka dan arah perbincangan kepada kita sendiri pewawancaranya. Nah, di sini wawancara yang tidak terstruktur jenis ini nih bisa menimbulkan kehilangan fokus, dan karena itulah hasil dari wawancara yang tidak struktur ini tidak baik untuk analisis dan perancangan basis data. Yang kedua
adalah wawancara terstruktur. Jadi, pewawancara mempunyai banyak pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, keberhasilan ini tergantung tanggapan narasumber dan kemampuan kita sebagai pewawancara mengarahkan pertanyaan tambahan secara langsung untuk memperoleh klarifikasi atau perluasan. Jadi adik-adik diharapkan ketika melakukan wawancara itu perlulah wawancara yang terstruktur. Jadi kalian juga harus pandai-pandai untuk bisa mengarahkan pertanyaan dengan narasumber. Nah, ada 2 jenis pertanyaan ya adik-adik yang dapat diajukan. Ya, yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Nah, dan pertanyaan tertutup. Perbedaannya, pertanyaan terbuka ini adik-adik membolehkan narasumber untuk memberi respon pada pertanyaan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Misalkan dia melihat bahwa pertanyaan ini nih tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui selama saya berada di lapangan atau di kantor ini. Misalkan seperti itu. Maka itu disebut pertanyaan terbuka. Lalu ada juga pertanyaan tertutup. Nah, kita membatasi jawaban pada pilihan tertentu singkat dan tanggapannya saja secara langsung. Jadi, narasumber tidak memberi respon pada pertanyaan yang kita buat. Lalu apa sih keuntungan dan kerugian dari melakukan wawancara adik-adik? Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita memperbolehkan narasumber menjawab dengan bebas secara terbuka ke pertanyaan ya yang kita buat. Tapi kekurangan dari item ini ya pasti sangat mahal dan sangat memakan waktu dan tidak praktis. Jadi teman-teman untuk kita pergi bertemu dengan narasumber itu kadang ada ongkos yang perlu kita berikan ya. Kadang bisa jadi ongkos. Ya ada biaya ya karena kita minta data. Lalu juga sangat memakan waktu dari saat kita memberikan atau memperbolehkan narasumber menjawab dengan bebas dan ini tidak praktis. Lalu misalkan ya yang kelebihan yang kedua ini memperbolehkan narasumber merasakan bagian dari proyek. Ini memang narasumber biasanya dia bertanya, misalkan ketika kita membuat aplikasi tentang akademik. Nah, narasumber tuh akan bertanya, nanti kalau misalkan saya ini loh di tempat saya itu mahasiswa bla bla bla. Nanti kira-kira aplikasinya seperti apa? Nah, itu seperti itu. Jadi, narasumber tuh bisa tahu apa sih proyek yang mau kita buat. Namun, di sini kekurangannya adalah tergantung kita membuat komunikasi yang juga tidak terlalu melebar, adik-adik juga tepat pada sasaran dan memberikan komunikasi yang padat, tepat, kemudian jelas untuk si narasumber sehingga mempermudah narasumber memberikan data atau jawabannya kepada kita. Nah, yang ketiga ini memperbolehkan kelebihannya memperbolehkan kita sebagai pewawancara di sini ya mengikuti komentar yang menarik yang dibuat oleh narasumbernya. Nah, di sini kita diperbolehkan mengikuti komentar yang menarik atau ya kita bisa ikut andil di situ sambil ngobrol ya menambahkan atau berbincang-bincang gitu. Nah, di sini juga tergantung juga apakah narasumber bersedia untuk mengambil waktunya atau memberikan waktunya kepada kita karena di sini ya asik nih berbincang-bincang nih sama narasumbernya Pak. Sekarang narasumbernya ada waktu tidak gitu ya. Ataupun dia mau tidak mengambil bagian dari wawancara. Nah, di sini kita tergantung juga dari narasumbernya. Tidak selalu narasumber mau gitu ya. Kadang narasumber itu capek ataupun mereka juga sudah cukup banyak pekerjaan atau rapat. Sedangkan biasanya narasumbernya juga bukan yang staf umum ya. Biasanya narasumber ini adalah orang yang ahli. Lalu kelebihannya lagi misalkan ini ya memperbolehkan wawancara menyesuaikan atau mengulang maksudnya memperbolehkan pewawancara menyesuaikan atau mengulang kata yang ditanyakan
kepada narasumber. Jadi kita bisa menanyakan balik, biasanya ya narasumber itu mungkin kurang paham, kemudian kita bisa menanyakan kembali kepada narasumber dan tidak ada kekurangan. Lalu kita juga bisa melihat nih sebagai pewawancara mengamati bahasa tubuh si narasumber. Oke, apakah si narasumber cukup pede menyampaikannya, apakah meyakinkan atau tidak, apakah cukup nyaman, nah itu. Apakah beliau memang ingin sekali informasi ini diberikan ke kita, itu banyak sekali ya. Nah, selanjutnya adik-adik, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah observasi. Jadi, observasi ini disebut yaitu kita melakukan pengamatan, adik-adik. Nah, pengamatan adalah salah satu teknik pencarian data yang paling efektif untuk pemahaman suatu sistem. Alias kita tuh langsung datang ke tempat atau menengok langsung, melihat langsung. Nah, jadi observasi ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, pada baris pertama ini kelebihannya itu kita memperoleh kebenaran fakta dan data untuk diperiksa. Tapi kekurangannya, adik-adik, orang-orang itu tahu apa tidak kita sedang mengamati mereka. Kadang mereka tuh tidak tahu kalau kita sedang mengamati mereka dan ini ya bisa salah. Tapi untuk hal ini adik-adik diharapkan ya, biasanya kalau kita skripsian tuh kita ada izin ya, ataupun kalaupun kalian ingin ingin mengamati, izin dengan orang-orang sekitar ingin mengamati sehingga hal ini tidak terjadi ya adik-adik. Lalu baris yang kedua, pengamat dapat melihat secara nyata apa yang dilaksanakan. Jelas ya, karena langsung ke lokasi TKP ya. Jadi kekurangannya dapat kekurangan di sini dapat ketinggalan pengamat ketika terdapat perbedaan tingkat kesulitan dan dalam satu periode dapat ketinggalan pengamatan. Jadi bisa saja observasi kita itu tidak tepat gitu ya. Ketika ada tingkat kesulitan dan jumlah pekerjaan yang dalam satu periode ini misalkan kita agak sulit gitu untuk mengamati, contohnya kasusnya misalnya kita ingin melihat atau membuat aplikasi untuk PU. Nah, sedangkan di situ kita ingin mengamati, tapi di dalam daftar kerja kita juga kita bukan hanya mengamati satu atau beberapa tugas, tapi banyak sehingga cara pengamatan ini tidak fokus. Jadi sepertinya agak mulai dari mana nih karena banyak sekali yang harus diamati ya. Nah, ini mungkin adik-adik membawa tim ya untuk membagi beberapa tim. Misalkan tim ini untuk mengamati bagaimana barang didistribusi misalkan atau di suatu supermarket ya. Lalu yang tim ini bagaimana barang mulai barang pengepakan misalkan seperti itu. Jadi itu bisa sih sebenarnya asalkan adik-adik bertim sih. Jadi pengamatan tuh tetap tidak ada yang kurang karena kalau satu orang atau dua orang ini bakal terjadi. Jadi akan ada pengamatan yang tertinggal karena adanya tingkat kesulitan bisa terjadi faktor eksternal, internal dan banyak ya. Misalnya faktor eksternal karena memang orang sekitar kurang nyaman misalnya atau internal dari kita sendiri. Misalkan kita memang sedang tidak fokus ya ataupun kita sedang ya ada hal-hal yang membuat kita jadi tidak fokus dalam mengamati. Lalu yang ketiga, pengamat dapat memperoleh gambaran data suatu lingkungan fisik atau dari suatu tugas. Jadi kita bisa foto, kita bisa rekam, dan banyak hal yang bisa kita lakukan pada observasi ya Dede ya. Jadi ingat ketika Dede melakukan observasi, jangan lupa untuk memperoleh atau mendapatkan hasil dokumentasi. Jadi bukan misalkan, oh saya datang kok Pak ke dalam gedung ke dalam supermarket A, kemudian saya lihat ini tidak hanya sekedar kalimat, tapi juga harus ada fakta data yang kalian peroleh, gambar, video ataupun suara, dan yang biasanya sih gambar juga cukup, video juga cukup. Kekurangannya, nah beberapa tugas tidak dapat selalu dilakukan tidak selalu dilakukan cara yang sama di mana mereka diamati. Ya, jadi ada beberapa hal kita tidak bisa mengamati dengan satu cara. Jadi bisa berbeda-beda adik-adik kayak gitu. Jadi ini adalah kekurangan dari pengamat memperoleh gambaran data suatu lingkungan fisik dari suatu tugas. Yang keempat ini relatif murah.
Tapi karena murah jadi tidak praktis karena hanya kita mengamati. Kita tidak datang, kita tidak bertanya dan segala macam. Lalu di sini juga pengamat dapat melakukan pengukuran kerja. Jadi sehingga kita tahu kasus misalnya pengukuran kerja ini bagaimana kita bisa tahu tentang ukuran kerja yang akan kita amati atau masalah yang akan kita amati sampai mana dan sampai mana, sehingga kita lihat kayaknya sudah sampai di sini dan yang beberapa yang kita amati tidak perlu lagi kita kerjakan. Selanjutnya di 4 ya, tahap 4 yaitu riset adik-adik. Jadi riset ini adalah riset aplikasi dan masalah. Misalkan jurnal komputer ya, riset ini bisa berupa aplikasi dan masalah. Jurnal komputer, buku petunjuk internal. Jadi kita melakukan dengan riset ya, seperti bulletin board. Jadi di sini ya merupakan sumber-sumber informasi yang baik dan dapat menyediakan informasi mengenai bagaimana orang lain memecahkan masalah. Jadi risetnya kepenelitian teman-teman. Misalkan kalian ingin membuat sistem informasi tentang akademik. Nah, sekarang tuh banyak banget jurnal-jurnal berseliweran mengenai sistem informasi akademik dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah, kalian bisa menggunakan jurnal-jurnal orang yang telah membuat aplikasi sistem informasi akademik dari beberapa sekolah atau beberapa universitas untuk kalian membuat sistem informasi akademik yang baru. Nah, inilah kita dengan riset ini sangat bagus ya. Saya sangat menyarankan ketika kalian membuat aplikasi didasari juga dengan riset. Biasanya ini sangat afdol untuk kalian lakukan. Nah, kelebihan ya dapat menghemat waktu jika solusi telah ada. Jadi kita sudah tahu solusinya, jadi kita bisa mencari dengan mudah tentang risetnya. Lalu kekurangannya ya memakan waktu lama karena kita mencari tadi adik-adik. Nah, lalu kelebihan dari riset dapat melihat bagaimana orang lain telah memecahkan permasalahan serupa dan menjumpai kebutuhan serupa. Jadi kita bisa lihat, oh ini si A membuat sistem informasi akademik di Universitas B. Kita bisa lihat, oh dia pakai ini, menggunakan ini, atribut ini, entitasnya ini, kemudian kuncinya apa, yang segala macam ya, atau tipe datanya bagaimana. Nah, itu terlihat di sini. Nah, tapi kita juga memerlukan akses ke sumber informasi yang sesuai dengan masalah. Jadi bukan hanya dari risetnya saja, kita juga harus ya kalau bisa berkomunikasi dengan orang yang membuat riset tersebut. Lalu menyimpan hasil riset terbarunya kita. Jadi kita bisa menyimpan hasil riset terbaru dan kekurangannya tidak dapat memecahkan masalah karena masalah tidak didokumentasikan dengan baik. Jadi kekurangannya kalau kita tidak menyimpan dengan baik, maka hasilnya tidak dapat memecahkan masalahnya adik-adik. Jadi kalau bisa ketika sudah dapat riset baru, ke teknik pengumpulan data adik-adik yang di kuesioner. Jadi kuesioner ini ya kita sering dapatkan ya ketika kita misalkan sedang berada di mall ya, ada orang yang ngasih kuesioner gitu ya. Nah, jadi kuesioner ini adalah merupakan teknik pencarian data. Teknik pencarian data adik-adik. Jadi dalam mudah melakukan survei melalui daftar pertanyaan. Jadi terdapat 2 pertanyaan yaitu free format. Ini kita memberikan kebebasan responden untuk menjawab pertanyaan. Biasanya yang seperti ini nih jawaban esai ya Dede. Jadi esai, apakah Anda puas dengan pelayanan kami? Sebutkan apa yang membuat Anda merasa pelayanan kami sangat memuaskan ya. Jadi atau jelaskan. Nah, mereka bisa jawab macam-macam di situ ya. Semuanya mereka menjawab pertanyaan. Jadi ini bentuk biasanya esai. Lalu kalau fix format ini bentuk kuesionernya ini kita sudah memerlukan tanggapan spesifik dari individu. Jadi dengan apapun dipertanyakan responden harus memiliki jawaban yang tersedia. Jadi kita sudah memberikan tanggapan spesifik. Jadi sudah kita arahkan sehingga individu ini sudah tidak bisa memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat atau menjawab kuesioner yang ada. Jadi dengan apapun yang dipertanyakan ya responden tuh ya harus jawab yang sudah disediakan oleh kita, tidak bisa bebas.
Nah, kedua pertanyaan ini sama bagusnya ya, teman-teman. Jadi tergantung dengan apa yang mau kalian dapatkan. Jadi tergantung dengan data apa yang kalian dapatkan. Ada data yang free format bisa, ada data yang dengan fixed format bisa. Nah, ini adalah kelebihannya. Jadi orang-orang ini dapat melengkapi dan mengembalikan daftar pertanyaan dengan nyaman. Karena nggak ngerasa didampingin. Kita kasih kertas, terus mereka tinggal isi sembarang mereka. Tapi kadang begini nih ya responnya itu jadi rendah gitu. Jadi paling hanya sebagian saja atau 5 atau 10% yang mau ngembaliin. Sisanya ini cuman ini belum tentu benar, ini belum tentu untuk apa. Kita udah capek-capek nulis, buang deh kuesionernya kan biasanya begitu. Jadi itu kekurangannya. Lalu relatif murah karena mengumpulkan data dari sejumlah besar orang ya. Jadi jumlah besar. Jadi untuk kuesioner ini adik-adik juga harus banyak. Gak bisa 5, oh itu bukan kuesioner. Harus 50, 100. Nah itu. Jadi dilihat juga jumlahnya ya adik-adik ya. Kalau cuma 10 dong untuk apa kalian pakai kuesioner? Mending kalian pakai yang lainnya ya. Misalkan wawancara ataupun ya bisa melakukan hal yang selain kuesioner. Jadi kuesionernya harus punya data yang besar ya adik-adik ya. Nah, kekurangannya itu kadang daftar pertanyaan itu dapat dikembalikan tidak lengkap. Ya, karena kan mereka mau seenaknya saja. Kita tidak juga mendampingi, kita cuma serahkan, kita tunggu. Dan biasanya itu hak dari apa yang mengisi kuesioner kita. Yang ketiga, orang-orang lebih mungkin untuk menyediakan fakta nyata sebagai tanggapan yang dijaga kerahasiaannya. Jadi mereka lebih nyaman untuk memberikan fakta. Namun mereka juga tidak ada kesempatan untuk menyesuaikan atau mengulang kembali jika keliru gitu ya dalam menjawab pertanyaan kuesioner kita. Lalu tanggapan dapat dibuat tabel dan dianalisis secara tepat. Nah ini ya benar nih enak gitu ya, tanggapan dibuat tabel dan dianalisis bisa berupa angka ya. Jadi per tabel lebih mudah. Lalu tapi kekurangannya kita tidak dapat mengamati dan meneliti bahasa tubuh responden yang memang pasti ya, karena kita hanya perlu kertas dari mereka, kuesioner yang dikembalikan. Lalu kita juga perlu waktu membuat daftar pertanyaan. Nah ini membuat daftar pertanyaan, ini kita juga harus sesuaikan dengan aplikasi kita, dan nggak semaunya kita saja. Bisa saja kita combine dengan membuat daftar pertanyaan dengan riset-riset. Nah itu bisa. Atau kadang ada penelitian anak-anak yang menggunakan kuesioner sambil melakukan wawancara. Untuk penguat untuk wawancara menggunakan kuesioner. Untuk penguat informasinya menggunakan wawancara. Oke. Nah, adik-adik dari teknik pengumpulan data di sini bisa saya beri infokan bahwa teknik pengumpulan data itu nggak mesti satu aja, bisa kalian kombinasi misalkan dengan observasi dan kuesioner atau observasi dengan wawancara atau wawancara dengan kuesioner ataupun kalian bisa menggunakan riset, tapi biasanya riset ini selalu aja ada ya teman-teman ya. Misalkan riset dengan wawancara itu perlu. Kalian kalau melakukan wawancara itu pasti kan perlu modal ilmu dulu. Nggak mungkin kalian datang terus kalian bingung mau ngomong apa ya Pak, saya juga nggak paham, saya mau nanya ini aja deh. Nggak mungkin kan. Pasti kalian harus membaca, maka kalian dibutuhkan riset, pegangan, atau hal-hal yang kuat. Jadi sebelum kalian bertanya, ya diusahakan kalian juga harus tahu adik-adik tentang apa yang kalian akan bahas. Misalkan kalian ingin bahas tentang uh, akademik, jadi kan juga harus punya pegangan buku akademik atau informasi-informasi tentang akademik, sehingga ketika kalian wawancara itu jadi nyambung sama narasumbernya. Kalian juga dapat menemukan beberapa masalah dan menyelesaikan masalah yang sudah kalian lihat ketika di awal. Nah, itu contoh dari kombinasi riset dan wawancara. Atau misalkan riset dan kuesioner, bisa juga digabung adik-adik. Ketika kita membuat kuesioner, kita kan juga perlu format pertanyaan ataupun range-range-nya atau poin-poin ya. Biasanya kalau tidak puas satu, sangat puas berapa. Nah, hal-hal seperti itu kalian juga harus memerlukan riset adik-adik. Biasanya ada kok riset-riset yang sangat apa ya bisa menguatkan untuk membuat kuesioner. Nah ini biasanya kalau di jurnal itu tidak tampak ya adik-adik, biasanya itu deskripsi-skripsi.
Nah, itu tadi jadi teknik pengumpulan data adik-adik bisa dikombinasi. Nah, untuk setiap cara memang saya tidak menjelaskan secara detail. Jadi kalau misalkan kalian ingin lebih dalam lagi mengetahui, Bu, bagaimana sih supaya wawancara yang lebih baik? Cek aja ya, cari-cari saja di Google bagaimana sih. Nah, itu pasti sudah ada. Lalu misalkan kalian mau tahu bagaimana cara riset untuk cari riset. Nah, kalau cari riset sih di Google Scholar bisa, ataupun mungkin kalian bisa search di jurnal-jurnal atau website-website jurnal atau jurnal internasional yang mana, itu bisa juga ya. Kemudian untuk kuesioner dan yang lainnya itu ada deh, itu juga macam-macam caranya lagi. Jadi sebenarnya ini hanyalah kulitnya saja yang saya kupas ya, nggak sampai ke dalamnya. Jadi kalau kalian mau lebih dalam lagi untuk memahami bisa kalian ya kapan ada waktu memperdalami kembali. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kurang dari penyampaian saya. Dan sampai jumpa lagi ya adik-adik. Sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu bertatap muka kembali seperti kemarin saat Zoom. Untuk di YouTube ini tidak ada pertanyaan. Nanti akan ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.